Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mulyadi, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109114954. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 130/93 kelas 5 SD dengan materi meneladani pesan Quran Surat Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, baiklah sama-sama kita berdoa. Pada ketua kelasnya disilakan untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Wahid, tolong maju ke depan. Semuanya membaca doa. Yang semua siap bersalam untuk guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kalian semua. Abdul Wahid hadir? hadir. Aisyah Bilqis? Hadir. Hana Humairah? Hadir. M. Sandi Pratama? Hadir. Khalifatul Mawadah? Hadir. M. Juanda? Hadir. Aisyah? Hadir. Ahmad Raja Arifki? Hadir. Sapitri Ananda Putri? Hadir. Muhammad Arifai? Hadir. Muhammad Reza? Hadir. Rahma Fitri Melisa? Hadir, Pak. Nadia Dita Sakira? Hadir, Pak. Hadir. Berarti satu orang tidak hadir ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Kemudian siap untuk menerima pelajaran? Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini kita akan menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Allah
dulu, yaitu dengan tepuk semangat. Masih ingat? Setelah Bapak tepuk semangat, nanti kamu mulai tepuk tangan. Siap? Tepuk semangat. Kalau sudah semangat, berarti siap untuk memulai dan menerima pelajaran hari ini. Ya. Kemudian Bapak sampaikan di sini mengenai yang akan melakukan saat pembelajaran ini. Yang pertama, ketika guru sedang menjelaskan harus mendengar. Bagus. Kemudian yang kedua, guru bertanya harus dijawab. Yang ketiga, harus dilakukan ketika dalam berdiskusi harus bekerja sama. Keempat, yang dilakukan saat kawannya presentasi harus diam. Oke. Sekarang mengenai materi kita hari ini, Bapak ada pertanyaan yang paling mudah yang sering kamu temui. Pernahkah kalian melihat suasana kelas? Suasana kelas, tapi menemui teman yang tidak membawa sarapan pagi. Benar. Apa yang kamu rasakan? Kasihan. Oke. Kemudian apa lagi? Rasa sedih. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Pernahkah kalian melihat orang rajin sholat? Tapi lalai dalam sholatnya. Termasuk orang apa itu? Ya, pendusta agama. Tuh. Kemudian, mengapa Allah itu menyebut orang yang menghabis anak yatim sebagai pendusta agama? Aku bisa jawab? Termasuk orang yang pendusta agama, ya betul. Termasuk juga pendusta agama. Nah, sekarang kita masuki materi kita pada hari ini. Ya. Materinya belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Meneladani pesan dalam Quran surah Al-Ma'un. Nah, sebelum jauh dari kita pelajaran ini, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis atau mengetahui dan memahami makna dan pesan Quran surah Al-Ma'un. Yang kedua, mengintegrasi, menerapkan nilai-nilai kepedulian sosial, empati terhadap anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, mempraktekkan perilaku menolong sesama sebagai bentuk implementasi dari pemahaman surah Al-Ma'un. Yang keempat, diharapkan mampu membaca surah Al-Ma'un dengan tartil sesuai dengan tajwid. Nah, dapat diperhatikan di depan itu ayat atau surah Al-Ma'un dan artinya. Nah, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu untuk lebih memahami dan lebih mengetahui bacaannya.
Kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi ya'kulul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kemudian untuk lebih mendalami Quran surah Al-Maun ini, kita tahu sudah surah Al-Maun ini terdiri dari ayat berapa ayat? Kita pahami dulu artinya ya. Ara'aital ladzi ya. Ara'aital ladzi, tahukah kamu orang-orang yang, ara'aita, tahukah, ladzi, orang yang, yukadzibu, mendustakan, kemudian bid-din itu agama, kemudian fadzalika, maka itulah, alladzi, sama orang-orang yang yadul yatim, menghabis anak yatim, wala yaudu, dan tidak mendorong itu artinya menyuruh ya, menganjurkan ala ta'amil miskin, memberikan makanan orang miskin. Wawailul, maka celakalah. Siapa yang celaka? Lil musallin, orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat tapi celaka? Ayat kelimanya, alladzi nahum, yang mereka itu an sholatihim, terhadap sholatnya. Kenapa sholatnya? Sahun, artilah lalai. Ayat ke-6-nya, alladzi nahum yura'un, juga orang-orang yang berbuat riya. Tahu berbuat riya? Tahu orang yang suka pamer. Orang sholat tapi minta dipuji, itu pamer riya ya. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan alias atau kikir atau pelit. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, orang yang menghabis anak yatim. Situ kan tertulis menghabis anak yatim. Contohnya, ini kalau di sekolah. Di sekolah itu bahasanya kalau gini membuli, mengejek atau menghina. Tidak boleh. Kemudian ini termasuk juga mengejek, mencaci, menghina anak yatim. Itu tidak boleh. Karena termasuk mendustakan agama dan surah Al-Maun. Kemudian ini gambarnya membentak, memarahi anak yatim. Itu juga dilarang. Kemudian apa akibatnya kalau menzolimi anak yatim? Apa ganjarannya? Terdapat Quran surah An-Nisa ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim
sebenarnya mereka itu menelan api neraka ya, sepenuhnya perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Kalau yang menzalimi atau menghina atau mencaci, mengejek, bully anak yatim. Seharusnya kok, seharusnya anak yatim itu disantuni. Ini menyantuni anak yatim. Dengan cara apa? Memberi sedekah. Kemudian memberikan barang yang berguna untuk anak yatim dan orang miskin. Apa yang perlu dikasih bantuan? Boleh uang, pakaian, pemikiran, tenaga, apa lagi? Ya, apa lagi? Yang bisa diberi bantuan? Makanan, benda, bisa? Kuatan sama dengan tenaga. Kemudian, ini 3 ganjaran menyantuni anak yatim. Ganjaran ini yaitu pahala atau kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang memperhatikan dan menyantuni anak yatim. Yang pertama, dimuliakan dan dilapangkan rezekinya. Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang menyantuni anak yatim dengan mudah, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian nomor 2, masuk dalam golongan orang yang bertakwa dan imannya sudah benar. Yang ketiga, berada di jalan yang lurus, yang sudah benar, sesuai dengan anjuran perintah agama. Ini semangat dan harapan anak yatim. Anak yatim begitu istimewa sehingga Allah memberikan perintah dan anjuran agar senantiasa berbuat baik kepada mereka dan semua orang. Kemudian dijelaskan juga seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan anak yatim juga. Nabi itu anak yatim dan jauh dari kelimpahan harta. Hal itu yang menyebabkan beliau begitu memperhatikan dan memuliakan anak yatim karena tidak mempunyai orang tua. Kalau anak yatim itu tidak mempunyai orang tua. Selanjutnya, perilaku terpuji terhadap anak yatim. Nah, ini perilaku, kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengasihi dan menyayangi anak yatim secara tulus. Kedua, memberikan bantuan berupa barang-barang yang berguna dan bermanfaat, yang kami sebut tadi. Yang ketiga, berbuat baik dan tidak berkata kasar. Kata kasar itu kan tahu kan? Kasar. Keempat, membantu biaya pendidikan sekolah jika mempunyai kelebihan uang. Kemudian selanjutnya hadis menyayangi anak yatim. Nah, ini hadisnya hadis sahih ya. Riwayatnya hadis riwayat Bukhari ya. Ini hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim.
Ana wa kafilu yatimi fil jannati hakadha. Maksudnya tangannya itu seperti ini, disimbolkan atau diseumpamakan, ya. Ana wa kadza, ana wa kafilu yatimi fil jannati hakadha. Nah, bilangnya aku dan orang yang menyantuni anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Tapi ini Nabi dan ini orang yang menyantuni anak yatim. Artinya sudah dekat. Kemudian untuk lebih mendalami pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas berkelompok, ya, sesuai dengan yang materi kita hari ini. Secara berkelompok nanti berdiskusi, ya. Ini soalnya baca, ya. Ini kelompok tulis namanya, tulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Kelompok 1 ayatnya ayat ke-1, ya. Kelompok 1 ayat ke-1 surah Al-Maun. Kelompok 2 ayat ke-2 surah Al-Maun, ya. Kelompok 3 ayat ke-3. Kelompok 4 ayat ke-7. Nah, surah Al-Maun. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?" Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," nah, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut.
Di ayat kelima Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas, bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dulu kita breaking sebentar dengan tepuk fokus. Reza, semangat Reza. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, baik. Mulai dikerjakan kelompoknya. Pak, ada jawabannya kan, Pak? Gimana, Pak? Jawaban. Monggo, saya jawab. Itu. Siko bagusnya, Pak. Baik, sudah ada yang sudah?
3 untuk membacakan hasilnya. Ya, kelompok 3 tolong disebutkan nama temannya yang nanti untuk membacanya. Seperti ini, baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya dengan kelompok. Nama kamu masing-masing dibaca disebut ya. Paham? Baik. Dibuat. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2, yaitu nama anggota Putri, Olive, Diva. Ayat pertama, maka terdapat orang yang jahat, orang yang sholat tetapi tidak mau bersedekah. 2. Orang sholat tetapi tidak mau bersedekah sesama manusia. 3. Hubungannya ibadah sholat dan ibadah sedekah. 4. Membantu teman yang kesulitan dan pernah membantu orang tua dalam bekerja rumah. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Nah, setelah mempelajari Quran Makmum pada hari ini, dapat disimpulkan ciri-ciri pendusta agama itu bukan hanya mereka yang tidak beriman, tapi mereka yang tidak memiliki kasih sayang pada sesama. Dan orang yang pendusta agama itu yang selalu menunda-nunda waktu sholat dan berbuat ria. Untuk itu pelajaran kita hari ini sekian. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi